saya minta yang ada pernyataan di slide, iman itu anugerah atau apa tapi tidak dikaruniakan. Tadi kan ada slide begitu. Ini kan Pak ngomong definisi iman tidak bicara tentang masalah iman dikaruniakan atau tidak. Itu paketnya Pak, paketnya di situ. Yang saya minta yang itu. Saya pikir itu saya rangkuman dari iman di situ. Karena saya mau buka yang itu. Saya minta yang itu. Selebih dari itu, ya. Jadi saya paketnya sistematis. Jadi yang berbicara tentang iman ini iman semua. Jadi yang Pak minta bilang iman tidak dikaruniakan, itu sudah saya paket dalam iman. Nah, saya minta itu yang diulang. Kalau Pak ngomong definisi iman, kali itu saya tidak mau gugat itu. Saya mau gugat yang iman tidak dikaruniakan. Karena itu kalau yang Pak punya paket banyak, Pak mesti omong yang saya minta. Jangan Pak omong yang lain. Artinya tadi kan Pak Esra minta yang apa yang saya seminarkan. Yang Pak seminarkan khusus yang iman tidak dikaruniakan. Ya, tapi bagian itu satu paket dengan slide yang tadi. Tapi Pak tidak omong sekarang. Ya, paketnya di situ. Nah, itu Pak minta slide itu saya sampaikan tadi mulai dari definisi iman, ya. Jadi ini ada slide-nya di sini. Silahkan Pak cari sendiri. Nah, ini tidak. Kalau Pak tidak, karena tidak ada statement slide yang seperti Pak sampaikan. Sebentar. Tadi terlihat betul slide Pak punya slide tadi besar. Iman tidak dikaruniakan. Saya lihat kok. Kata Pak yang buat Pak tidak hafal. Warna hijau. Warna hijau. Itu model-model daun begitu. Coba Pak. Oh, model daun. Coba tampilkan semua yang model daun. Ya. Terus tampilkan semua di slide ya. Terus. Ya, ini rencana Allah kejahatan, konsekuensi dari kejahatan. Allah tidak pernah menyesal, Allah tidak pernah menentukan orang terus. Ya, orang binasa akibat kejahatan. Allah merencanakan jalan keselamatan. Nah, model slide-nya begini. Keselamatan ditawarkan kepada semua manusia yang menerima tawaran keselamatan. Oke. Ya, ini cuma satu poin. Ya, manusia diselamatkan oleh iman, bukan dikaruniakan. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, nah, apa buktinya manusia diselamatkan oleh iman? Bukan dikaruniakan iman. Ya. Buktinya Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, jadi kasih karunia itu ialah penebusan Yesus Kristus. Rancangan keselamatan Allah kepada manusia terpusat pada kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Itu anugerah yang Allah berikan kepada semua manusia. Nah, anugerah itu direspon dengan iman. Ini letak perbedaan. Ya, direspon dengan jika mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, ya, mengetahui, ya, merasa, ya, bertindak. Jadi dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, dia merasa bahwa dia adalah orang berdosa dan dia mengambil keputusan untuk bertobat. Jadi karunia iman itu manusia diselamatkan oleh iman, bukan dikaruniakan iman. Ya, jadi sekarang saya mau klarifikasi ke Pak Lahir. Jadi kalau manusia berespon terhadap Injil atau terhadap Yesus Kristus, kalau manusia bisa berespon, artinya iman tidak dikaruniakan. Apakah begitu? Ya, itu yang Pak Lahir percaya. Ya. Jadi kalau manusia berespon, berarti iman tidak dikaruniakan. Respon itu iman. Ya toh. Memang, jadi maksudnya kalau manusia bisa berespon terhadap berita Injil, itu berarti bahwa iman tidak dikaruniakan. Itu yang Pak Lahir percaya. Ya, oke. Iman itu, ya saya cuma butuh klarifikasi itu saja. Oke. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Oke, sekarang giliran saya tanggapi. Baik. Efesus 2 ayat 8-9. Ya. Ya,
Itu ada di situ. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ayat ini mengatakan kamu diselamatkan oleh iman. Lalu ayat di bawahnya, Roma 10 ayat 10 itu orang percaya. Dua ayat ini menyatakan kita diselamatkan oleh iman. Ayat ini tidak pernah berkata bahwa iman itu muncul dari diri sendiri. Jadi adanya respon dalam Injil tidak meruntuhkan stigma bahwa iman dikaruniakan. Begini, manusia tidak bisa beriman dari sendiri kalau Allah tidak bekerja, kalau Allah tidak mengaruniakan. Jadi mengapa sampai ada orang bisa mau beriman sampai selamat? Mengapa ada orang bisa percaya dari mulut? Karena itu dikaruniakan. Karena saya akan menanggapi dengan satu hal. Menurut Pak Esra, definisi iman itu apa? Kita omong ringkas saja. Ya, saya tanya. Kalau omong Ibrani 11 ayat 1, saya itu imannya Ibrani 11 ayat 1. Artinya saya harus tahu apakah definisi Pak Esra tentang iman itu sama dengan saya atau berbeda. Ya. Saya poinnya di ayat itu. Jadi apakah menurut Pak Esra definisi iman itu seperti apa? Saya tidak bicara dari Ibrani 11 ayat 1. Iman dalam sini adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya tetap berpatokan pada Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, kita. Ya Pak, tapi Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu saya minta Pak Esra coba rangkaikan definisi iman menurut Pak Esra. Pak, kalau lihat itu sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu iman atau bukan? Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia, itu iman atau bukan? Oke, sekarang yang jadi persoalan begini. Dan Kita lihat di definisi awal dulu. Ya, saya ingin Pak Esra coba rangkaikan sebuah definisi tentang iman. kalau bicara tentang iman secara keseluruhan, Artinya begini, saya mau jawab. definisi. Yang saya minta definisi. Ya. Oke. Kalau bicara iman keseluruhan, Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi itu. Tapi kalau kita bicara saving faith, iman yang menyelamatkan, ini. Percaya dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini berarti terkait Allah membangkitkan dia mati, dia bangkit dan sebagainya. Ini bicara tentang keselamatan atau juru selamat. Jadi secara ringkas, percaya Yesus Tuhan dan juru selamat itu adalah iman. Ya. Ya. Nah, karena itu pertanyaan saya bahwa kalau orang bisa beriman, pakai ayat ini, kalau orang bisa beriman berarti tidak dikaruniakan. Tapi justru saya menganggap bahwa karena dikaruniakan, dia bisa percaya. Nah, dan itu tidak bertentangan. persoalannya kembali kepada yang saya tanyakan. Definisi iman itu apa? Oke. Lalu yang berikut, ya. Roma 10 ayat 9 dan 10 yang mengaku dengan mulut itu bukan Allah, tetapi manusia. Ya, yang hatinya hati manusia, mulutnya mulut manusia. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Kalau orang tidak percaya dengan hati dan tidak mengaku dengan mulut, maka tidak diselamatkan. Oke. Nah, jadi komposisi dari iman yang tadi, saya jelaskan ialah isi dari iman itu pengetahuan, perasaan dan kehendak. Orang di luar Kristus memiliki iman, tapi pengetahuan mereka tentang iman adalah pengetahuan yang salah, sehingga mereka merasa dan bertindak dengan langkah yang salah. Oke. Apakah saya mengatakan bahwa gara-gara iman dikaruniakan berarti Allah yang mengaku? Allah yang percaya kalau mati? Tidak. Iman dikaruniakan, Allah mengaruniakan pada orang, sehingga orang itu lalu bisa mengaku dengan mulut, bisa percaya dalam hati. Jadi itu tidak bahwa iman dikaruniakan tidak berarti Allah yang harus percaya. Kita naik kembali ke Efesus 2 ayat 8. Nah, ini dulu. Oh, ya, sekarang kita selesaikan ini. Kita selesaikan ini. Ya, yang mengaku di situ ya bukan Allah. Pak Esra memang tidak mengatakan itu. Tetapi saya mau tanya Pak Esra, bagaimana caranya dikaruniakan? Dalam bentuk apa iman itu dikaruniakan kepada orang? Oke. Saya sekarang tanya, Pak Esra harus jawab saya. Pakai jawab. Oke. Ya. Bagaimana iman itu dikaruniakan?